Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi sebelum nanti kita membahas ya tugas pertama yang harus dikerjakan ya, dan sudah dikerjakan dari Bapak Ibu ada 16 yang mengirimkan ya. Jadi mungkin ada masih yang belum dan yang sudah dikirimkan juga mungkin nanti ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi begitu ya Mas Roni nggak apa-apa. Jadi kita intinya belajar bersama. Jadi memang sekali lagi kenapa harus kita rencanakan dan kenapa bisnis ya, yang kita jalankan itu harus punya target gitu ya, harus punya goals yang jelas. Nah, kita akan bahas malam hari ini. Jadi kemarin sudah sempat di sesi yang sebelumnya kita sampaikan kalau kita tidak merencanakan sesuatu, sama saja merencanakan kegagalan gitu ya. Nah, itu pesan dari guru saya seperti itu. Jadi eh, di Jogja memang ada peribahasa atau kata-kata yang sangat populer itu alon-alon waton kelakon gitu ya dan seterusnya kalau di bahasa Indonesia ya biarkan air mengalir nah gitu ya. Nah, itu mungkin dalam beberapa hal ya bisa kita pakai. Tapi kalau dalam bisnis, dari pengalaman saya menjalankan bisnis, sesuatu kalau kita tidak set ya, kita tidak tentukan, kita mau dapat apa di bisnis kita mau sebesar apa, ya, mau seberapa besar manfaat yang kita dapatkan dari bisnis. Kalau kita tidak tentukan di awal ya nanti kemarin ada yang sharing ya sampai 13 tahun usaha ya seperti itu saja gitu ya. Jadi tidak ada milestone gitu ya, tidak ada pencapaian setiap tahun yang diraih. Jadi ya kita rasanya menjalankan bisnis ya seperti ya biasa seperti eh, hari-harian saja begitu ya. Nah, nanti dari pengalaman saya kemudian saya juga banyak belajar dari perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis yang berhasil begitu ya dari level UMKM itu yang mereka bisnisnya dari kecil ya dari UMKM itu usaha mikro gitu ya tapi kemarin ada yang di bawahnya mikro namanya apa Bu Mikri gitu ya atau di bawahnya kalau mikro kan sampai 300 juta gitu satu tahun ya nah ini kalau di bawahnya 100 juta gitu ya mungkin usaha mikri gitu ya kalau kemarin ya kita guyonannya seperti itu ya hanya untuk motivasi aja. Nah, berarti memang kita harus gimana caranya biar kita bisa meningkat gitu ya. Kalau kita setiap tahun ini dan tahun kemarin itu sama saja gitu ya, tidak ada peningkatan, ya berarti ya mungkin kita secara waktu itu rugi gitu ya, karena setiap tahun sama. Tapi ada hal yang kalau kita mau mau tidak rugi ya, mau jadi orang yang tidak rugi setiap tahun yang kita dapatkan gitu ya, yang kita peroleh yang lebih baik dari tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya. Gitu ya. Nah, itulah kenapa dari beberapa ya apa namanya kondisi ini akhirnya kemarin dari panitia memutuskan Bapak Ibu harus punya mimpi nih, harus punya goals apa yang mau didapatkan minimal 2 bulan ketika mengikuti program Entredev ini begitu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas gitu ya. Oke, oke. Jadi saya lanjut. Aku punya duit. Ya, oke. Baik, ini materi keberapa ya? Berarti ya, bukan materi tambahan ya, ketiga ya. Nanti ada kemarin ada usulan yang terkait HKI, tapi saya keep dulu nanti ya untuk besok Jumat insya Allah ya. Oke, Kita makan. oke. Silakan yang mau makan makan dulu, sambil makan boleh. Oke. Jadi ya kita terkait, saya pakai materinya dari apa namanya yang ada di internet ya Bapak Ibu ya. Jadi saya belum apa namanya belum sempat untuk membuat yang eh, tampilannya bagus banget itu belum. Jadi nanti mungkin kita improve sambil diskusi saja. Ini memang tadi kita memang harus punya goals tadi ya. Untuk mencapai goals ini maka ada beberapa hal yang harus kita kerjakan gitu ya. Sebentar, saya ingin menampilkan dulu ada materi bagus ketika berbicara tentang goals gitu ya. Bentar. Eh, ada materi bagus. Sebelum masuk ke materi ini lupa saya belum tampilkan. Oke. Ini ada di YouTube sebetulnya, Bapak Ibu.
materinya. Benar-benar ya. Nah ini. Jadi saya pengen masuk ke sini dulu sebelum masuk ke goals. Nah ini. Ada yang pernah melihat gambar ini Bapak Ibu? Saya besarkan. Oke. Ada yang pernah melihat gambar ini? Oke. Benar. Pertama gini dulu. Iya. Ada yang pernah melihat gambar ini? Ada? Atau pas baru Belum. sekarang? Ada? Belum. Belum. Oke. Yang lain dari Puji Laku, Mbak Rahmi atau dari Mas Zenuri ada? Sudah pernah? Belum, Mas. Belum Baru ya? kali ini. Oh ya, oke. Kalau belum saya semangat. Kalau sudah pernah berarti Bapak Ibu sudah sering melihat materi ini gitu. Oke. Berarti mungkin banyak belum, guys. Ketika saya tanya ya ini ya, tanya, saya pengen mengompori dulu karena saya tukang kompor, jadi saya ngompori dulu biar panas diskusi kita ya. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu yang pengen sukses bisnisnya, sukses karirnya, boleh angkat tangan gitu ya, atau boleh di chat ya, bilang saya gitu, nah gitu ya, angkat tangan bisa, ya, betul angkat tangan, raise hand bisa atau katakan saya, nah oke, pasti saya yakin semuanya pengen sukses berhasil gitu Bapak Ibu ya di bisnisnya ya, kita ngomong kita kerucutkan, kita sempitkan di bisnis gitu ya. Ya, ada yang pengen usahanya gagal? Tidak. Nah, tidak ada ya, oke. Semuanya pengen usahanya berhasil betul ya, sukses ya. Ya, Ye. bahkan kita tidak hanya pengen sukses bisnis saja, tapi pengennya kan sukses dunia akhirat gitu ya. Doanya kita kan sukses dunia akhirat begitu. Nah, ini Amin. amin ya. Kalau ada yang pengen gagal, nah saya yakin tidak ikut acara yang terdef gitu ya. Tapi karena semuanya pengen sukses, makanya ikut acara ini gitu ya. Oke, Bawa naik, nggak boleh. Nggak boleh. oke, oke. Ngapunten, ngapunten. Anu, pasien nih, pasien nih. Wah ini sambil menangani pasien deh, monggo, enggak apa-apa. Oke, oke kita berarti sama ya, semuanya pengen semuanya berhasil. Nah, ketika kita ngomongkan berhasil ya, ketika kita pengen sukses, maka kita harus punya rencana, ya, betul Bapak Ibu ya. Kita punya alat ya, punya media senjata untuk kita berhasil. Ya. Nah, kalau digambarkan ya, kita imajinasi, kita visualisasikan di gambar ini, kita dengan sepeda kita, dengan usaha kita, itu pengen mencapai garis finish goals kita. Ya. Target kita, mimpi kita itu di sini ya, dengan se apa ya, semulus mungkin ya jalannya gitu ya. Jadi tinggal digenjot, usahanya didirikan, langsung terjual produknya laris manis, keuntungan banyak, profit meningkat, ya karyawan banyak. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu yang kita harapkan bersama, yang kita inginkan. Jadi kalau dibayangkan berhasil itu ya, sukses itu yang dipikirkan atau yang dibayangkan sebagian banyak orang itu seperti garis lurus gini ya. Jadi tinggal kita jalankan bisnis, buka toko langsung laris, uangnya banyak gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu yang banyak diinginkan. Nah, suksesnya ini apa? Saya kalau saya pengen tahu ini, saya pengen tahu dulu. Bapak Ibu pengen sukses itu indikator suksesnya apa ini? Ya, yang sudah hadir ini, dari berapa ini sekarang? Sudah berapa orang? Kan setiap orang indikator suksesnya kan beda-beda ya. Oke, saya kemarin belum sempat tanya ya soalnya. Saya sekarang pengen tanya ya, silakan. Di chat boleh, di kolom chat aja. Kalau mau on mic juga boleh. Suksesnya Bapak Ibu di bisnis itu indikatornya apa? Saya pengen tanya itu, pertanyaan pertama saya. Sebelum saya lanjut. Bebas finansial, Pak. Wah, ini bebas finansial. Mau beli apa aja enteng gitu ya, Mas ya. Nggak mikir duit lagi gitu ya. Ya, Oke. ya, ya. Targetnya, targetnya umur berapa atau bisnis berapa tahun, Mas? Mas Hendur ya? 30, Pak. Oh, umur 30 tahun. Sekarang berapa, Mas? Masih 27. Oh, masih 27, 30 tahun. Wah, keren, keren ya. Oke. Masih Saya tua bebas. anak saya yang pertama. Oh, jangan gitu, Bu. Nanti kelihatan tuanya nanti. Oke.
Keren Mas Zanuri, saya pengen bebas finansialnya umur 40 tahun ya. Karena banyakan saya diskusi sama teman-teman itu katanya banyakan bebas finansial 40 tahun gitu ya. Jadi saya sampai 40 tahun itu pengen ngejar dunia semaksimal mungkin gitu. Ya, investasi sebanyak mungkin. Tapi Mas Zanuri beda ini, 30 tahun pengen bebas. Ya apa sip? Yang lain boleh di kolom chat, ada nggak ya di kolom chat ini? Monggo yang lain. Nenek malu ini nenek. Apa nenek apa? Nenek Sukses. malu karena dulu targetnya itu 30 tahun juga. Nah, 30 tahun sudah melejit ya, tinggi sekali, udah sampai di puncak, tiba-tiba bebas lagi. Oh, Nah, berarti nggak bebas lagi. umur 40 naik lagi, eh, jatuh lagi. Nah, umur 50 kemarin naik lagi. Nah, umur 53, 54 jatuh lagi. Roller coaster berarti naik itu. Naik turun berarti ya. Iya, Ya, sudah gitu. sampai ganti apa namanya itu haluan. Jadi haluan yang ini langsung melejit. Hmm. Nah, Duh, ini sekarang ya, oke. Oke, nggak apa-apa. Tapi targetnya sudah tercapai belum, Nek? Targetnya yang paling besar, target besarnya. target yang paling membuat saya ini umur 30. Umur 30 sama umur 40. Apa itu? Umur 30 sama 50. Heeh. Apa Itu targetnya? dulu target saya enggak punya utang. Umur 30 tahun. Jadi punya Oke. punya modal tapi enggak punya utang. Sudah Wah, tercapai. sudah tercapai. Ya, Terus umur 40 tahun? umur 40 tahun itu sedang-sedang saja. Sebenarnya sih sedang-sedang saja, tapi sudah enggak punya utang. Oke. Berarti sekarang sudah Nah, nggak punya utang sekarang. jadi umur 50 sudah enggak punya utang. Iya. Umur 53 baru punya utang lagi sampai sekarang. Keren. Jangan Ya, ketawain Mas, ini ya, lagi ya kan pusing sudah, ini Mas. ya nggak apa-apa kan berarti kan sudah tercapai, nggak apa-apa. Ya Iya. enggak lah, sekarang ada lagi nih, sekarang punya utang lagi. Oh, jadi berarti nanti ditarget lagi umur berapa harus lunas lagi Harusnya utangnya. 55 kemarin targetnya Mas. Oh, lima yes, puluh itu tinggal siap. sedikit sekarang Mas. Bukan sedikit sih, sekarang tinggal 30 juta utangnya dah. Oh, jadi masih banyak, saya tenang aja, Nek. Saya utangnya lebih dari setengah M saya utangnya. Setengah M kalau ada pasangan, ada yang diajak berunding enak Mas. Nih. Ini udah tua, enggak punya pasangan, punya utang, udah Aduh. pusing. Aduh, ini kerekam nanti sampai mana-mana ini, Nek, nanti curhatnya ini. Iya, baik. Terima kasih, Nenek. Ini luar biasa. Punya bebas finansial tanpa utang, terus utang lagi. Ya. Sekarang ya nggak apa-apa. Ya itu namanya, ya kita nanti ngomongkan gambar ini, nanti terwakili gitu ya. Oke. Yang lain ini tadi ada yang di chat, pengen omsetnya naik terus. Gitu ya. Jadi tahun pertama omsetnya 20 juta. Tahun kedua 40 juta. Tahun ketiga 60 juta. Naik terus gitu ya. 100 juta, 200 juta. Nah, oke. Yang lain, monggo silakan. Yang lain, saya pengen tahu dulu ini, karena malam hari ini kalau ngomongkan target jangka pendek, jangka panjang itu kalau Bapak Ibu nggak punya mimpi ya, nggak punya indikator sukses yang jelas, nanti bingung nyusunnya. Betul ya? lima Monggo ya. puluh enam bebas utang, naik haji. Amin. Nih itu betul itu. Amin, amin, Naik amin. haji, naik haji ya, naik haji di umur 50 tahun misalnya, itu juga betul. Jadi dengan usaha itu bisa daftar bayar haji, ya betul itu salah satu indikator juga. Karena teman-teman Punya saya banyak, utang, naik haji. teman saya banyak indikator suksesnya itu tiap tahun bisa umroh. Jadi setiap tahun umroh gitu ya, wah saya langsung, waduh saya sekali aja kayak masih belum dapat panggilan hati gitu. Jadi yang berat itu panggilan hati. Jadi uangnya itu buat Panggilan macam-macam. hati banyak. Panggilan hati menggebu-gebu. Nah, gitu. Piti, Oke. piti. Nah itu, silakan yang lain. Monggo, kita bebas, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar nih Bapak Ibu. Jadi, sebentar saya tak Ini ganti. ada yang dari Medan enggak ini? Ada yang dari Sebentar. Medan enggak?
Saya tak ganti koneksi sebentar. Cek cek. Halo, halo. Suara saya sudah masuk lagi? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya ganti ini internet tadi agak ini kurang stabil. Yang dari yang lain boleh silakan. Ada lagi belum? Bisa mencapai membuat target baru. Targetnya membuat target baru, itu yang membuat target. Yang lain. Dari yang lain boleh silakan. Masa nggak punya misal karyawannya banyak, kan? Contohnya kan gitu ya, punya banyak karyawan, ya, punya rumah 10 misal, atau punya apa namanya mobil. Nah, itu boleh aja kan, namanya kita apa namanya ya bermimpi, kita pengen suksesnya seperti indikatornya apa yang kita pengen kita capai dengan bisnis kita itu apa, itu kan boleh aja, tidak ada yang salah ya, boleh kan, semua orang kan boleh punya mimpi gitu ya. Yuk yang lain yuk di kolom chat aja, kalau malu lewat nyampaikan langsung boleh boleh lewat chat. Yuk. Karena saya pengen tahu nih Bapak Ibu itu punya mimpi apa yang paling besar itu ya. Kalau saya dulu contohnya ya, contoh yang lain, eh, saya sekarang bisnis yang income pasif ya, pasif income-nya itu di kos-kosan kalau saya. Jadi target saya itu umur 35 ini ya, umur sekarang itu pengennya punya 24 kamar kos gitu ya kemarin ya, tapi masih belum, baru 16. Nah, contohnya itu. Jadi masih kurang. Ini tanahnya sudah ada tapi belum dibangun. Nah, ini contohnya itu. Jadi itu salah satu apa yang pengen saya raih gitu ya di umur itu ya, atau dengan bisnis saya gitu ya. Jadi bisnis aktifnya tetap, jadi jualannya tetap, tapi sebagian keuntungan itu saya geser untuk passive income yang lain. Jadi investasi ke yang lain gitu ya. Saya pilihnya investasi ke kos-kosan karena saya di Jogja Bapak Ibu. Di Jogja itu surganya mahasiswa, apa namanya, surganya anak kos gitu. Anak kos-kosan itu tempatnya di Jogja yang termasuk yang banyak gitu ya, karena kota pelajar. Oke. Usahanya jalan terus biar bisa jalan-jalan. Oke, boleh. Berarti nanti harus sudah berbicara tentang sistem nanti ya. Jadi bagaimana bisnisnya tanpa Bapak Ibu ikut campur di situ sudah jalan sendiri gitu ya. Oke, boleh, bisa autopilot gitu ya, boleh. Oke. Tinggal tentukan aja kapan bisa autopilotnya. Kalau saya dulu 5 tahun, saya dulu. Jadi saya ngurusi bisnis sampai 5 tahun, habis pas sampai 5 tahun itu saya nyiapkan sistemnya gitu ya. Jadi sekarang di 10 tahun ini, dari 5 tahun itu saya sudah nggak megang di Astuti, itu sudah tidak ikut operasional Bapak Ibu. Jadi sudah ada timnya gitu ya. Kalau jadi Bapak Ibu hubungan Astuti jarang ketemu sama saya karena sudah ada yang ngurusi sendiri. Ingin punya toko offline dan bisa punya program tukar baju lama tidak terpakai untuk sesama konsumen. Oke, ini jangka pendek ini ya, punya yang program tukar baju ini jangka pendek bisa. Ingin punya toko offline, nah ini jangka panjang karena jangka pendek bisa Bapak Ibu sewa. Sewa atau kerjasama gitu ya. Ya, boleh kan, tidak harus toko offline kan tidak harus punya sendiri, kecuali saya harus punya sendiri, tanyanya sendiri, gedungnya sendiri. Nah, itu apa namanya, beda. Usia 50 financial freedom ya. Oke, boleh. Nah, ini agak apa, rasional ya. Kalau kita ngomong kan agak rasional. Jadi kalau nanti kita berbicara menyusun target itu kan harus smart gitu ya. Harus rasional Bapak Ibu. Nah, kalau saya 40, kalau 40 itu masih rasional, kenapa? Karena banyak yang bisa di umur itu gitu. Tapi kalau di bawah itu kadang nanti masih kadang tadi 30 udah bebas, 35 punya utang lagi gitu ya. Jadi masih belum stabil kita gitu ya. Punya minimal 20 karyawan, bisa produksi 5.000 produk per bulan, punya galeri sendiri, wah good, keren, oke. Ya, boleh. Sudah bisa ekspor gitu ya. Target apa suksesnya itu kalau produk kita dipakai oleh orang luar negeri, nah, itu juga boleh aja. Atau sudah terjual di Eropa, nah itu sukses bisnisnya seperti itu juga boleh, gitu ya.
terus dipakai presiden gitu ya, suksesnya ya boleh aja, silakan kan bebas kita ya. Oke, kayaknya ini aja ya, belum ada lagi ya. Lumayan ini sudah 17 orang ini Mas Roni. Sudah kembali seperti biasa ini ya, sudah mulai ya. Oke, saya kembali ke slide ya Bapak Ibu, kalau ada lagi silahkan nanti saya baca lagi mimpinya. Kita sesama pengusaha tugasnya mengaminkan ya Bapak Ibu ya, mensupport ya, jangan mengece gitu ya, jangan mengece itu apa? Jangan meremehkan ya, memandang apa namanya ya, meremehkan ide atau mimpi orang lain gitu ya, karena saya membuktikan dari eh, mimpi-mimpi ya, mimpi-mimpi yang saya tulis, saya ceritakan itu ternyata banyak yang terwujud gitu ya. Ya, dulu diketawakan gitu ya, dulu mosok bisa bangun kos-kosan, kalau bangun kos-kosan kan investasinya besar gitu Bapak Ibu ya. Saya Bismillah aja gitu ya, karena itu salah satu yang ingin saya kerjakan gitu. Ternyata ya bisa diwujudkan. Ada lagi saat ini saya di usia 34 tahun ya, hampir sama ini Mas atau Mbak ini di Yusra Murafa ini. Insya Allah fokus produksi lebih banyak dulu baru cari pasar, karena untuk saat ini produk yang dibuat selalu habis. Oke, berarti demand-nya udah tinggi ya, demand-nya ya, produksinya yang kurang ya. Berarti nanti harus belajar untuk sistem produksi, sistem manufaktur gitu ya. Untuk efisiensi produksi dan seterusnya. Oke, begitu. Oke, good. Nggak apa-apa. Oke, saya lanjut kembali ke slide ya. Jadi yang dibayangkan tadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang pengen buka usaha, ya begitu buka langsung laris manis, uangnya banyak, betul nggih? Kan semuanya pengennya gitu. Jadi naik sepeda, belajar naik sepeda, digenjot langsung lancar, langsung bisa di jalan raya, langsung bisa jalan kenceng gitu ya, langsung berhasil. Nah itu ya, nah itu yang kita bayangkan gitu ya. Oke, ini yang kita bayangkan. Kemudian ya, nah sehingga banyak orang yang pengen sukses. Nah ternyata Bapak Ibu ya, ini prosesnya ini. Kalau kita ngomongkan ini prosesnya ya. Prosesnya seperti ini. Jadi kalau ada yang motivator bisnis itu semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Ya, ini saya termasuk yang tidak percaya gitu ya. Kecuali kita sudah kayak 7 turunan gitu ya, sudah warisan. Jadi kita lahir itu sudah apa namanya, sudah bebas finansial kan, ada ya itu ya yang anak raja Berarti gitu ya. percaya sama cerita saya ya Mas Nova ya? Gimana? Gimana, Nek? Percaya sama cerita nenek berarti ya? Iya, saya juga ngalami sama. Nggak percaya, oke. Nah, jadi kalau kita tidak dilahirkan dari keluarga yang bebas finansial ya di awal, jadi lahir itu langsung, kalau anak raja kan anak lahir udah langsung bebas finansial, ya langsung beli apapun sudah nggak mikir gitu ya. Nah, tapi Kita kan, perintis, bukan pewaris nah, Mas Nova. nah ini, nah sayangnya kan mungkin sebagian besar dari yang hadir di sini kan, termasuk saya sendiri kan, semuanya harus merintis gitu ya, harus memulai semuanya sendiri. Jadi bukan warisan, bukan bisnis warisan, bukan bisnis yang sudah besar dari orang tua, dari generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Tapi kita harus memulai sendiri. Nah, inilah indahnya gitu ya. Saya mengatakan indahnya proses membangun bisnis Bapak Ibu. Jadi teringat lagunya Ninja Hattori ya. Kalau ada yang tahu nggak ini ya? Ninja Hattori ya. Di mendaki gunung lewati lembah gitu ya. Nah, inilah yang terjadi di lapangan gitu ya. Silahkan menilai masing-masing. Tadi yang kita bayangkan jalannya itu lurus, ternyata harus melewati jalan berbatu ya, melewati jembatan, melewati sungai, ya, ada buayanya mungkin ya, terus melewati petir ya, beledek gitu ya, hujan deras dan seterusnya, dan banyak rintangan, nah, tantangan yang harus dihadapi ya, eh, untuk sampai ke goals kita. Nah, ini kalau di apa namanya, di kehidupan nyata ya, di divisi kita. Contohnya apa Bapak Ibu? Apa namanya, rintangan halangannya ini apa? Ya. Misalnya terjerumus ke dalam hutang, gitu ya, ya. Hutang yang tidak produktif ya. Saya ngomongnya hutang yang tidak produktif. Kalau Bapak Ibu punya hutang tapi hutangnya produktif, bukan konsumtif, it's okay. Kalau menurut saya it's okay. Jadi hutang kita untuk produktif ya.
untuk produktif dan itu menghasilkan, bukan yang sifatnya konsumtif. Konsumtif itu apa? Beli motor yang untuk apa namanya, bukan untuk dalam rangka bisnis gitu ya. Beli sesuatu yang sifatnya itu karena kita apa namanya, dari keinginan ya, bukan kebutuhan. Nah, itu yang dihindari. Nah, banyak yang terjerumus, kemudian produknya tidak laku, apa namanya, ditipu sama karyawan, ditipu teman gitu ya, dan seterusnya. Jadi banyak. Yang kita kalau ngomongin ini, saya yakin Bapak Ibu mungkin beberapa sudah mengalami gitu ya. Ya, Karena mengalami saya ya, mengalami. ya Sampun. sudah mengalami. Ada yang bisnisnya sekali jalankan bisnis langsung berhasil ada. Boleh angkat tangan. Ya, saya ingin tahu ini resepnya kalau ada yang menjalankan bisnis langsung apa namanya, laris, langsung duitnya banyak. Nah, kalau ada, saya tak langsung mengundurkan diri dari pendamping, saya tak belajar ke Bapak Ibu. Ada mungkin. Nenek nangis karo Cina, Mas Nova. Wah ini, gimana itu? Usaha pertama langsung berhasil, langsung sukses, gimana ini? Nangis coro Cino, Mas. Oh, nangis Sorosino itu gimana itu? Ya, sudah apa namanya itu sudah melewati masa-masa paling sulit sampai nangis coro Cino. Oh, alah, berarti kan mengalami ya, Nak, ya? Mengalami pahitnya atau prosesnya bisnis kan sudah Iya. mengalami berarti nih. Uh, Ya, berarti kan memang tidak langsung berhasil. Nah, saya pengen tahu ini yang teman-teman yang bisnisnya begitu dijalani langsung sukses gitu ya. Nah, saya pengen tahu kalau ada yang sudah seperti itu, saya tak belajar, kita belajar bersama. Tuh, kalau belum, ya kalau tidak ada ya memang karena 99,99% semuanya pasti akan ngalami gitu ya. Jadi kalau orang bisnis kemudian belum pernah ditipu konsumen, ya belum pernah ditipu sama partner kerja, ya itu belum pernah ditipu sama karyawan, nah itu berarti belum mengalami indahnya menjalankan bisnis. Kalau ada UMKM yang curhat itu ya, oh mas saya ditipu sama partner bisnis saya, ditipu sama konsumen itu ya, sama distributor misal ya, sudah ambil barangnya nggak dilunasi. Nah, saya dalam hati saya ngomong, nah itu ya indahnya kita berbisnis gitu ya. Kalau belum mengalami itu belum sah gitu ya. Jadi kita jadi pebisnis gitu ya. Saya ngomongnya kayak gitu. Jadi kalau sudah mengalami itu nanti kita belajar. Nah, gitu ya. Jadi ya pasti ngalami ya, sebagian besar pasti ngalami gitu ya. Kalau saya tanya pasti saya yakin mengalami dengan kasus yang berbeda-beda. Ya, ditipu produknya nggak laku, dibawa lari karyawan, kemudian produknya rusak, tidak bisa dipasarkan ya, dan seterusnya pasti ngalami. Tidak sesuai yang diharapkan konsumen. Bahkan kalau diibaratkan ini kena petir, ini kena suara konsumen itu ya, suara konsumen tapi suara yang tidak enak gitu ya. Nah ini ada yang ngalami nggak ini? Disemprot sama konsumen, ada yang belum pernah ngalami? Nah kalau ada yang belum pernah kena komplain, belum pernah dimarahi konsumen, nah saya juga mau belajar. Ya. Berarti bisnisnya sudah apa namanya, service excellent gitu ya, sudah bintang 5 gitu ya. Jadi UMKM bintang 5. Nah, ini sudah naik kelas nanti kalau sudah seperti itu. Jadi saya yakin ada Bapak Ibu yang belum pernah dikomplain, belum pernah dimarahi, belum pernah dimaki, ya, dihujat sama konsumen ada? Oke. kalau sampai dihujat belum pernah. Oh, Jangan kalau sampai oh ya jangan kalau sampai. kalau dikomplain pernah. Oke. Lama sekali enggak selesai-selesai. Nah, oke. Nah, ini itu bisnis jasa itu ya, yang custom itu ya. Ya, oke. Itu konsumennya tanyanya dengan nada yang enak atau enggak enak itu? Kebanyakan sih ada omongnya enak, cuman Oh ya. apa ya, pedes. Nah, itu. Ya, nah kadang lidah itu lebih tajam daripada pedang gitu ya. Ya, itu juga nanti Ya. kalau kita mental bisnis itu enggak jadi di awal ya Bapak Ibu ya.
Jadi saya sering dampingi mahasiswa sih, saya case-nya mahasiswa nih. Itu baru kena omongan sekali konsumen, itu langsung, Pak saya nggak jadi usaha Pak, kenapa? Gitu. Saya kemarin jualan di komplain sama konsumen itu langsung langsung nusuk di hati gitu ya katanya, suaranya itu langsung. Nah saya ngomong ya itulah mental. Nah, jadi yang membedakan orang yang berhasil dan yang gagal itu salah satunya di mental kita, mental pengusaha itu ya, mentalnya apakah sudah siap ya, sudah siap terlatih gitu ya, sudah siap menghadapi seperti itu. Nah ini juga prosesnya ini Bapak Ibu. Bagi yang mentalnya siap, ya, bagi yang ya sudah siap ya, bagi yang apa namanya tujuannya jelas ya, sudah menyiapkan segala sesuatunya ya, siap untuk jatuh, siap kena apa namanya semprotan, kena hujan, kena macam-macam ya, kena semua halangan itu ya. Nah, itu baru nanti yang akan sampai di garis finish ini ya, di belakang ini ada matahari gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali yang tidak kuat di prosesnya ini Bapak Ibu. Jadi ada yang setahun bisnis memutuskan untuk tidak lanjut, yang bisnisnya baru 1 hari tutup ada nggak? Banyak. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bertahan sampai detik ini, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai detik ini, ya berarti Bapak Ibu termasuk yang mentalnya kuat gitu ya, mentalnya kuat. Minimal Ya, itu dari dulu, mentalnya kita kuat. 2014 sampai sekarang berarti 10 tahun 10 ya. tahun, ya. 10 tahun Ya, sama berarti, alhamdulillah sama saya tahan 10 sama ya. tahun. Ya, berarti mentalnya Alhamdulillah sudah masih terlatih. bertahan. Kalau ketemu konsumen, ketemu orang yang ya tadi yang apa namanya ngomongnya misal kasar dan seterusnya, kita sudah biasa, nah kita sudah tahu, nah mentalnya sudah biasa. Nah ini yang UMKM tadi kadang tidak kuat dengan proses ini gitu ya. Karena apa? Karena orang itu apalagi yang generasi sekarang, anak yang Bapak Ibu yang anak muda itu kebanyakan makan mie instan itu ya. Jadi pengen semuanya tuh instan. Saya pengen buka usaha langsung berhasil. Nah, tidak mau kalau usaha nanti terus harus mengalami namanya rugi itu ya, rugi apa namanya produknya nggak laku, nggak mau ada yang beli, itu nggak mau. Jadi pengennya langsung untung. Nah, itu yang terjadi saat ini. Jadi semuanya memang butuh proses gitu ya. Nah, butuh proses ini yang apa namanya yang harus kita hadapi, ya, yang harus kita hadapi untuk naik kelas. Ya. Jadi kalau di agama pun kan setiap kita mau naik level gitu ya, mau naik tingkat keimanan kita kan pasti akan ada ujian. Kalau kita bisa melewati ujian setiap level ini, ya, pasti nanti kita akan naik levelnya gitu ya. Sama ketika main game ya, Mas Januri misal senang main game. Ketika mau main game, ketika main game kan ada level-levelnya ya. Level pertama melewati tantangan pertama jalan berbatu. Sukses, kita naik satu level. Ya, kemudian melewati jalan jembatan kalau sampai jatuh ya sampai apa namanya usahanya tutup gitu ya. Ternyata bisa kita naik level lagi ya. Sampai banyak level yang harus kita hadapi sampai kita nanti berhasil. Jadi prosesnya panjang dan kalau digambarkan ya ternyata yang terjadi ini seperti benang kalau kita orang Jawa itu ngomongnya benang ruwet gitu ya. Jadi seperti benang yang kusut gitu ya. Jadi apa namanya ya tidak jelas gini ya sepertinya polanya gitu ya. Ya seperti ini. Ini yang terjadi real. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga ngalami. Ya, yang ketawa-ketawa senyum-senyum itu ngalami. Ya, pasti ngalami. Kalau ada yang tidak ngalami, saya tidak percaya gitu ya. Pasti akan ngalami gitu ya. Oke. Sehingga pertanyaannya kembali lagi, ya siapa yang masih ingin sukses gitu ya. Nah, karena ini pelakunya, audiensnya adalah pelaku usaha yang sudah jalan usahanya. Jadi saya yakin semuanya masih tetap siap menghadapi rintangan tantangan ini. Sudah siap Bapak Ibu? Siap dengan segala konsekuensi kita berbisnis ya? Ya, Siap. ya siap deh. Jadi jangan mengeluh nanti ya kalau kita usaha nggak laku, apa namanya ditinggal karyawan, banyak kompetitor itu jangan ngeluh karena kita di awal sudah siap. Ya. Saya siap. Nah itu berarti ya dengan segala apapun konsekuensi kita harus siap. Nah, oke. Ada yang mau mundur dari sini, Bapak Ibu? Ya ada ya. Ya.
Yang mundur ini yang nggak hadir mungkin ya. Ini yang nggak hadir sudah apa namanya sudah belum siap gitu ya. Oke. Oke. Satu Saya, Mas, boleh? kalau mau izin bertanya, Boleh. kalau kebanyakan di sekarang kan kompetitor itu harganya lebih tinggi dari kita. Kalau saya malah kompetitor saya harganya lebih rendah dari kami gitu. Jadi bingung mau masarin gimana. Oke. Ini yang produknya apa? Takut kalah bersaing kebanyakan rendah harganya. Oh ya. Sementara bahan baku kita tinggi ya. Oke. Masa kita tinggikan juga harganya. Ya, oke. Berani jual harga dengan di bawah 200-an itu bingung dari mana modalnya, Mas. Ya. Oke. Ya, ini semua terima kasih. Ini tadi Bu siapa ya? Nggak kelihatan nih di tempat saya. Oke. Dari ini Warni yang sepatu. oke. Enggak, tempat saya nggak muncul. Reswita Warni dari Katini. Dari mana, Bu? Ada tuh. Reswita Warni Katidiang sepatu, produksi sepatu kulit. Oh, sepatu kulit. Ya, oke. Dari Padang Sumatera. Oh ya, ini yang lembur-lembur itu ya, Bu ya? Iya. Ya, ya nyatanya masih laku berarti harganya tempat Ibu masih oke. Jadi Ya. secara singkat gini. Alhamdulillah. Oke, secara singkat gini. Kita di awal kan bisnis itu kan tahu ya segmennya, segmen kita itu mau di mana. Ketika ada orang yang tidak mau membeli produk kita karena harga kita terlalu tinggi, yang salah itu bukan produk kita, Bapak Ibu, tapi segmen konsumen kita yang tidak tepat gitu ya. Itu harus kita pegang. Oh, berarti mereka bukan pasar kita gitu aja. Mereka pasarnya adalah nyari produk yang harganya murah. Nah, kita punya pasar sendiri. Nyatanya apa? Nyatanya produk kita masih ada yang beli. Nah, segmentasinya berbeda. Nah, itu yang kita pegang secara prinsip. Gampangnya seperti nanti saya pengen bahas, Bu. Mungkin minggu depan aja ya. Saya pengen bahas di masalah efisiensi produksi. Jadi, karena saya kebetulan belum studinya, saya kompetensinya di teknik industri, Bu. Saya mengajar di teknik industri. Jadi kita terkait efisiensi, efektivitas produksi, insya Allah saya bisa. Nanti saya coba akan masukkan. Jadi kan harga itu kan nanti dipengaruhi dari banyak hal gitu ya. Termasuk tadi dari bahan baku dan seterusnya. Harganya jadinya tinggi. Nah, ya kalau sudah seperti itu memang yang kita mainkan adalah kita memilih positioning tadi, STP itu ya, segmentasi target positioning itu ya. Kita tidak bermain di level bawah yang bersaing harga gitu ya. Kita bermainnya di level yang kualitas gitu ya, atau dengan yang lain yang bisa kita jual. Nah, kemarin saya yakin di case session itu sudah dibahas ya Mas Roni ya. Di case session itu contoh-contohnya itu banyak itu di 2 pertemuan itu. Begitu. Singkatnya seperti itu, Bu. Jadi kita optimis saja. Produk kita dengan harga sekian itu punya segmen tertentu. Jadi kita tidak usah ya, kita tidak perlu kemudian menjatuhkan harga. Ya, kemudian kita bersaing di masalah harga gitu ya. Jadi nanti kita jatuhnya kayak jualan di pasar, Bu. Kalau saya kemarin mengisi di Teras Malioboro di Jogja itu ada teras Malioboro. Nah, itu kan dulu jualannya di emper-emper Jalan Malioboro ya. Kemudian sama pemerintah ditampung di Teras Malioboro 1 dan 2. Nah, saya kemarin ngisi itu. Nah, kalau mereka karena memang pedagang gitu ya. Ya memang akan perang di pasar itu akan perang harga gitu ya. Dan jatuh-jatuhan gitu ya. Kadang seperti itu. Nah, itu karena mereka kan cuma jualan aja. Kalau kita kan yang di sini kan sebagian besar kan juga produksi ya. Nah, kita bisa memainkan harga gitu kan, bisa menentukan harga. Nah, itu yang harus kita pegang. Saya sampai detik ini kompor batik itu dari awal sampai sekarang belum pernah menurunkan harga. Saya belum pernah bersaing, kemudian harganya saya turunkan, kemudian supaya karena yang niru kan kompetitornya ada juga, kemudian saya turunkan tidak. Kita tetap bermain cantik, kita tetap bermain dengan peningkatan kualitas,
dan seterusnya. Itu yang saya bawa di produk saya gitu ya. Nah, akhirnya punya segmen sendiri, positioningnya sendiri gitu. Nah, itu yang utama. Oke, boleh kita lanjut ya. Saya ingin ambilkan slide terakhir ini, Bapak Ibu, untuk motivasinya. Oke. Ini motivasinya yang tadi saya cerita itu ya. Saya pengen tanya ini, Bapak Ibu di sini yang hadir ini dari 16 termasuk saya sama Mas Roni ini, apa namanya, punya atau pernah melihat orang itu yang sukses, yang berhasil dari kacamata kita masing-masing. Misal kita punya saudara, tetangga, yang menurut kita berhasil, yang mungkin mobilnya banyak, rumahnya besar, bisnisnya banyak, yang omsetnya tinggi, yang kita lihat ya sebagai orang luar seperti ini ya, sebentar saya coret aja biar kelihatan. Kita di sini, ketika melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita yang bisnisnya lebih besar, ya kita akan melihatnya seperti hanya ketika mereka berada di atas ya, ketika berhasil ya, goals-nya itu tercapai, ya dapat piala gitu misalnya digambarkan ya. Tapi kita tidak melihat proses berdarah-darahnya ini gitu ya. Nah, ini yang saya selalu mental itu memang berbicara di sini. Sama, orang yang bisnisnya dia sudah besar pasti mengalami jatuh bangunnya di belakang layar itu yang nggak kelihatan, yang nggak pernah diekspos oleh orang lain itu yang nggak pernah tahu. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bisa tanya ke siapapun, silahkan. Kan setiap orang kan punya idola masing-masing ya. Saya dulu mengidolakan saudara saya punya Lek itu bisnisnya luar biasa. Jadi beli tanah di mana-mana gitu ya, mobilnya banyak gitu ya. Nah, saya mengidolakan beliau gitu ya, karena menurut saya dia sukses di bisnis tanahnya, asetnya di mana-mana gitu ya. Nah, kemudian akhirnya karena saya pengen tahu ya, pengen seperti idolanya itu kan, saya tanya yang dilakukan apa gitu kan. Nah, pasti akan ceritanya panjang di sini. Perjalanannya susah-susah, apa proses jatuh bangunnya dan seterusnya. Nah, ini pasti sama. Kalau nggak percaya silakan Bapak Ibu. Yang tidak punya idola ada nggak di sini Bapak Ibu? Idola dalam bisnis. Ya, kalau belum punya idola bisa mengidolakan nenek Aceh ini ya, yang pengalamannya banyak ini. Pengalaman jatuh bangun. Itu saya nggak ngomong ya, nanti menyimpulkan sendiri pengalaman ini. Ya, yang belum punya idola ada nggak? Saya pengen tahu. Karena setiap orang bisnis itu pasti punya sosok yang diidolakan. Misal siapa? Mark Zuckerberg misalnya, atau yang punya Google. Kalau saya di luar negeri saya idolakan misal di luar agama ya. Kalau tentang agama ya Nabi Muhammad jelas. Kemudian di luar itu secara bisnis, misal contohnya itu misal Steve Jobs gitu ya, di dalam belajar menginovasi, mengcreate sebuah produk gitu ya. Nah itu kan pasti punya idola. Nah, oke. Nah itu Kalau nenek cara bisnisnya, cara bisnis yang nenek idolakan itu cara bisnisnya Cina. Oh, orang Cina ya. Ya. Yeah. Jadi kalau orang Cina itu kan ambil untungnya sedikit tapi putarannya cepat. Ya, oke. Ya, oke, benar. Makanya kita dari dulu dianjurkan belajarlah sampai ke negeri Cina ya, Nek. Oke, yang lain kalau ada person seseorang silakan ditanya ya. Pasti punya cerita sedihnya yang di belakangnya tidak tahu. Nah, ini sama dengan yang lain-lain gitu ya. Jadi ya memang orang itu tidak akan melihat kita ya sampai kita bisa membuktikan bahwa usaha kita memang layak untuk menjadi yang sesuatu yang kita memang dambakan inginkan di awal gitu ya. Jadi kalau kita pas merintisnya ini pasti orang banyak yang tidak senang, kemudian yang tadi meremehkan dan seterusnya. Oke, motivasinya sini aja. Ini saya tanya ini jawabannya apa kalau ada yang tahu? Bedanya orang sukses sama gagal dalam 5 huruf. Bedanya apa, Bapak Ibu? Bedanya Mindset, Pak. Apa? Mindset. 5 mindset, MINDSET, 7 huruf. Gini Mas. Apa?
Ah, Gigi, tadi ada yang sudah benar tadi. Malas. Betul. Siapa nih yang jawab ini? Betul 100. Malas Pak 5 huruf. Ya, oke. Jadi apa? M. Ya, jadi M, A, A L L, A, A S. S. Ya, ini bedanya. Jadi orang yang sukses itu tidak ada yang bangunnya jam 9 pagi, nggak ada ini. Ya ada. Kecuali tadi sudah bebas finansial itu, mau bangun jam berapapun uangnya datang sendiri gitu ya. Jadi dia sudah sukses dulu gitu ya. Nah, tapi dia pasti saya yakin orang kaya itu malah pikirannya banyak, Bu. Jadi tidak malas ya. Tapi dia cara cara apa namanya bekerjanya berbeda. Betul 100. Ya, jadi seperti ini. Kira-kira eh, gampang ya ngomongnya ya. Kita ngomong karena berarti kita harus rajin gitu ya. Jangan malas. Nah, itu kita ngomong di lisannya, ya kita ngomongnya itu gampang. Menjalankannya, ya, nah itu yang sangat butuh effort ya, harus butuh upaya yang lebih gitu ya. Kita tahu, contohnya kita tahu kalau mau sukses ya, itu harus ya misal ya harus promosi, harus melakukan pemasaran se apa namanya seoptimal mungkin gitu ya. Atau harus membuat produk yang sebaik mungkin, harus melakukan perbaikan di produk gitu ya. Harus ada yang diperbaiki di bisnis kita. Tapi kadang kita mikirnya besok aja dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang membedakan di malas nih. Nah, ini yang tentang motivasinya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Saya baru lanjut ke smart-nya. Ya, boleh kalau ada yang sharing boleh. Ini saya kalau materi teknis kan sudah banyak, jadi saya banyak sesi ngompori aja nih Bapak Ibu. Sesi ngompor-ngompori karena tukang kompornya seperti ini. Kalau ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan boleh. Kalau tidak sependapat boleh. Tadi ada yang bedanya gigih gitu ya. Bedanya gigih sama ya gigih bisa. Tapi yang di atasnya gigih yang males itu. Oke. Belum ada? Oke. Saya cepatkan ini ya, dia di goals ini ya, karena Bapak Ibu kan saya belum ngecek semuanya, baru beberapa yang saya baca, tapi belum dari yang ditulis, mungkin goals-nya yang target yang dicapai itu belum memenuhi indikator SMART-nya. Ya, SMART itu apa itu ya? Nah, ini yang nanti kita coba sampaikan secara singkat karena yang diminta itu harus SMART gitu ya. Oke. Nah, kita belajar dulu. Jadi ini teori agak membosankan, makanya saya cepatkan. Nanti kita biar langsung melihat contoh dari punya Bapak Ibu aja. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di kolom chat atau di raise hand open mic boleh silakan. Nah, ini goal itu ya, target tadi ya yang akan kita dapatkan di depan itu seperti apa gitu ya. Dan sudah tercapai apa belum. Ini kurang lebih gambarnya seperti sama yang tadi saya sampaikan di gambar itu ya. Goalsnya apa? Benderanya itu apa yang mau kita dapatkan di bisnis kita. Kalau kita tidak punya bendera yang jelas, masa depan bisnis kita mau diapakan belum jelas, ya kita bingung nanti cara mencapainya seperti apa. Kan tujuannya aja nggak ada. Gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya harus spesifik nih. Nah, ini yang tadi yang apa namanya diminta oleh panitia, Bapak Ibu harus menyusunnya itu secara spesifik memenuhi kaidah SMART. Nah, ini yang nanti kita lihat gitu ya. Oke. Contoh goalsnya ini tapi belum mengarah ke bisnis ya. Contohnya saya pengen lebih pintar dengan mendapatkan nilai 10 pada matematika atau saya pengen omsetnya naik 2 kali lipat. Nah, itu goals itu ya. Jadi ada apa bedanya? Ada angkanya, ya. Ada kuantitatifnya, ada spesifik. Jadi tidak bias gitu ya, tidak terlalu umum gitu ya. Kalau hanya tulis saya ingin lebih pintar kan tidak jelas ini pintarnya seperti apa, tapi jelas ada ukurannya, ada angkanya gitu ya. Nah, itu yang mungkin sebagian dari yang Bapak Ibu susun masih terlalu umum nanti ya.
sehingga cara mengerjakannya bingung. Oke, kemudian ya ini kalau Mas hanya saya ingin lebih pintar, saya ingin omsetnya naik, contohnya ya, saya ingin omsetnya naik. Nah, naiknya seberapa besar? Kemudian terjadi kapan? Ya. Kenaikannya di apa namanya? Eh, cara menaikkannya bagaimana? Itu ya. Itu kan apa namanya? Masih sangat umum gitu ya. Oke. Jadi saya cepatkan aja ini sudah saya sampaikan tadi di gambar ini. Oke. Harus realistik, kemudian harus diprioritaskan, pertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Jadi ketika kita menyusun Bapak Ibu target jangka panjang itu harus realistik ya. Nanti di Smart itu akan dibahas didetailkan. Ya. Misal contohnya ini yang tidak realistis adalah menurunkan berat badan 60 kilo sebulan misalnya. Nah, saya sekarang berat badannya 150 kilo misal. Atau 120 kilo, pengen turun 60 kilo. Nah, itu kan kurang realistis. Misal atau yang lain, kalau di bisnis saya pengen omsetnya sekarang 100 juta kemudian menjadi 1 miliar. Nah, itu realistis atau tidak realistis ya? Ya bisa jadi tidak realistis gitu ya. Ya, bisa jadi tidak realistis karena apa? Ya kita tidak punya ini ya, tidak punya sumber daya ya, tidak punya sumber daya yang bisa digunakan untuk mencapai itu gitu ya. Jadi harus dilihat dari sumber daya resource yang kita miliki ya, dari keahlian, kemudian modal, dari informasi, dari kesehatan dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang coba nanti akan kita lihat ya. Nah, target itu kan ada yang jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, yang diminta Bapak Ibu adalah membuat yang jangka pendek ya. Jangka pendek 2 bulan. Kalau saya menyusunnya, saya menyusun dua-duanya Bapak Ibu. Jadi jangka panjang yang dalam 5 tahun itu saya susun. Seperti kemarin saya tampilkan itu ya, pernah saya tampilkan itu. Jadi tahun ini apa targetnya, tahun depan apa. Jangka pendeknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel. Saya bikin tabel setiap tahun, rencana strategisnya, rencana operasionalnya seperti apa yang mau dicapai di setiap minggunya atau setiap bulannya gitu ya. Jadi ini pecahannya atau cara-caranya dari jangka panjangnya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian SMART ya. SMART itu singkatan ya dari apa? Spesifik, measurable, dapat diukur, kemudian achievable ya, achievable atau attainable, dapat dicapai ya, attainable atau achievable itu ya. Jadi bisa dicapai gitu ya. Tidak sesuatu yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian result oriented ya, berfokus pada tujuan. Sama yang berikutnya yang T adalah time bound. Jadi ada kejelasan waktunya. Jadi kapan itu akan kita dapatkan? Sehingga saya tadi tanya, ketika Bapak Ibu pengen bebas finansial, saya tanya di umur berapa, misal seperti itu ya. Atau misal pengen tadi ada yang punya 20 karyawan gitu ya. Nah, saya tanyanya gampang. Itu di bisnis ketika usia berapa? Karena kalau dari satu karyawan langsung ke 20 gitu ya kan akan lebih berat daripada kita setiap tahun nambah 1, kemudian tahun berikutnya nambah 2 dan seterusnya. Jadi semuanya terukur gitu ya, jadi smart dari konsep smart ini gitu ya. Oke. Spesifik tadi sudah ya, jadi ada angkanya gitu ya. Kalau 1 kali, 2 kali, kemudian berapa rupiah, berapa pieces, nah ada angkanya spesifik. Kemudian harus menjawab kalau spesifik itu 5W gitu ya, 5W. Siapa yang terlibat dan seterusnya. Nanti kita lihat di contoh aja. Measurable, dapat diukur gitu ya, dapat diukur. Jadi selain spesifik tadi ya, pengen turun 5 kilo, kemudian caranya bagaimana? Cara indikator pengukurannya bagaimana? Misal ini yang contoh ini ingin turun 5 kilo. Caranya gimana? Caranya dengan tidak makan gorengan ya. Nah, ini agak berat ini. Kemudian lari 2 kilometer per hari atau jalan 4.000 langkah. Nah, ini sudah saya lakukan Bapak Ibu. Saya ingin menurunkan berat badan, sebenarnya cerita saya ini. Saya ingin menurunkan berat badan 5 kilo. Tiap hari ternyata harus jalan minimal 4.000 langkah.
Sehingga saya hari ini langsung jalan, tadi pagi jalan 3.000, terus nambah di kantor 1.000 langkah gitu ya. Untuk mencapai ini, karena untuk mencapai goals-nya itu kan tadi spesifiknya menurunkan 5 kilo. Caranya gimana? Diukurnya berhasilnya caranya gimana ya? Dengan lari berapa kilo, atau dengan menaikkan produksinya, atau menambah supplier, atau menambah distributor gitu ya, atau menambah produk dan seterusnya. Jadi ada ukuran, ada yang dapat diukur gitu ya. Oke. Kemudian achievable atau attainable, dapat dicapai. Nah, ini akan tercapai kapan gitu ya? Misal pada tahun depan misal, atau bulan depan, atau 2 bulan lagi gitu ya. Jadi ada apa namanya, yang jelas gitu ya, kapan itu akan bisa dicapai. Dengan apa pertimbangan tadi, sumber daya kita. Ya, dengan melihat bisnis kita, kan masing-masing kan sebagian besar sebagai owner itu tahu apa namanya, kemampuannya, mana yang bisa di up, mana bisa di tune up gitu ya, seberapa cepat bisa diajak lari ya timnya, karyawannya, manajemennya ya, atau dirinya sendiri seberapa besar bisa, seberapa cepat bisa diajak lari. Nah, itu kan masing-masing dari Bapak Ibu yang tahu. Jadi Kak, saya bisa tahu, kalau mungkin saya bisa tahu, tapi harus membaca company profile, harus saya tanya dulu Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini yang tahu masing-masing. Kemudian tidak boleh yang tidak masuk akal. Ya, tadi misal apa namanya, contohnya apa ini? Nanti saya coba lihat ya. Ya, goal yang tidak membuat kita semangat lagi, jadi terlalu tinggi. Contohnya tadi misal Bapak Ibu omsetnya 100, kemudian menargetkan dari setahun 100 juta, tahun depan menjadi 5 miliar gitu ya. Nah, itu kan sangat tinggi sekali gitu ya, sangat tinggi sekali. Jadi eh, ya agak berat atau mustahil untuk kita capai ya. Bisa saja ketika tiba-tiba kita dapat orderan banyak dari kementerian dan seterusnya. Karena bisa terjadi, kalau kita bisnis itu bisa terjadi, tapi itu agak sulit gitu ya, posisinya agak sulit. Dan kadang malah kita tidak semangat ketika menentukan itu gitu ya. Dan kita ketika tidak tercapai, nanti kita malah tidak semangat menjalankan bisnisnya. Jangan sampai seperti itu gitu yang terkait achievable. Kemudian fokus pada tujuan gitu ya. Jadi tujuannya apa? Ya. Nah, ini sudah contoh-contohnya. Kemudian ada unsur waktu, kapan itu dilakukan. Oke, itu sekilas ya. Jadi kalau lama nanti malam-malam ngantuk ini ya Bapak Ibu ya. Teori ya. Jadi saya harus sampaikan karena biar nanti bisa kita evaluasi bersama apa namanya, materinya. Oke, sampai sini 30 menit kita bahas dari punya Bapak Ibu semuanya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau belum, saya sambil menyiapkan yang sudah dikirim ini sama Mas Roni ini. Ada tambahan lagi belum Mas Roni? Masih 16 ya? Bentar, cek. Pak, masih segitu, Pak. Oh iya, 16. Oke. Kita lihat ya yang sudah masuk nih, coba tak share screen ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Ini sudah tinggal 15. Tinggal tersisa sebagian. Saya makin banyak cerita nanti makin mengantuk nanti. Kita langsung contoh, lihat contoh aja ya dikerjakannya. Nah, ini yang sudah mengupload ya, dikirim tadi Mas Roni. Ada 16 ya. Punya siapa yang mau kita buka? Ada yang mengajukan diri buat saya buka? Punya Mas Jaruri Danisa, yang paling siapa? Danisa Craft. Oh, dari Sakra boleh. Coba kita lihat. Oh, ini. Ini kemarin 2 bulan ya Mas Roni ya? Iya, Pak. Itu ada Oke. 2 bulan. Oke, data di atas ini tidak ada yang salah ya. Ini kan data identitas saja ini ya, bagian atas ini. Sektornya HBW, Health Beauty Wellness. Kemudian grup 6 ya kita Bapak Ibu. Nama wirausahanya Bapak Ibu sebagai owner pelakunya. Nama bisnisnya sudah betul. Ini titik-titiknya dihapus nggak apa-apa. Dihapus. Kemudian pendampingnya saya, oke.
targetnya pertumbuhan jangka pendek bisa ya untuk 2 bulan ke depan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya target jangka panjang, itu lebih enak. Ya. Ini Bu Fitria sudah punya belum? Jangka panjang bisnisnya tahun 2024 ini yang mau dicapai apa itu sudah punya belum di tahun 2024? Oh, ada Mas, tapi kayaknya saya rubah karena ada beberapa yang kurang realistis. Oke, berarti sudah tahu smartnya ya. Oke, Heeh. nah, berarti sudah ada. Nah, kalau sudah ada, Bapak Ibu enak tinggal memecah ya. Jadi target tahun 2024 itu sudah ada, tinggal diambil 2 bulan ke depan. Berarti kalau sekarang bulan Juni, berarti di Juni, Juli, Agustus ya. Berarti di Juli dan Agustus misalnya yang mau dicapai apa, tinggal melihat dari target jangka panjang ya tahun 2024. Ya, misal di tahun 2024 misal ya di Dani Sakraf ini adalah menambah karyawan. Nah, ini kurang smartnya nanti bisa Bapak Ibu juga bisa menilai ini nanti kira-kira dari teori sedikit tadi yang saya sampaikan. Nah, jangka panjangnya adalah di 2024 ada penambahan karyawan untuk meningkatkan kapasitas gitu ya. Atau untuk apa? Nah, ini yang apa namanya? Nah, nanti unsur smartnya belum terlihat ya. Oke, langsung kita apa namanya kasih catatan boleh ya, Bu Fitria ya? Oke. Iya, Ya, silakan. boleh. Atau dari Bapak Ibu menilai dulu, boleh silakan. Dari sedikit teori tadi, kira-kira dari nomor 1, targetnya adalah mengadakan workshop untuk rekrut karyawan. Kondisi saat ini belum punya karyawan tetap. Nah, kemudian targetnya mengadakan workshop untuk rekrut karyawan. Kira-kira apa yang belum jelas dari target pertama ini? Jumlah target karyawan yang mau direkrut kali ya, Mas. Betul. Jadi sudah pintar semuanya ini masing-masing kok. Berarti kan belum spesifik ya, belum ada angkanya itu ya, mau berapa. Ya, jadi apa namanya karyawannya itu mau berapa ya harus jelas karena itu kan nanti berdampak ke banyak hal ya. Ya, Iya. berdampak ke banyak hal dan itu harus dipikirkan dengan matang Bapak Ibu. Jadi kalau langsung 10 karyawan kan nanti malah bisa-bisa malah tidak kuat bayari karyawan gitu kan dan seterusnya. Dan jadi rasionya juga pertimbangan dan seterusnya tadi sudah dipikirkan. Berapa Bu penambahannya? 2 dulu, Mas. 2 Oke, karyawan. berarti nanti bisa ditulis 2 karyawan. Kemudian apa catatan lagi dari Bapak Ibu mau melihat dengan ini nomor 1 dulu yang belum sesuai dengan prinsip SMART kira-kira apa? Kapannya gitu? Oke, Waktunya. boleh kapan? Jadi ini mau kan ini 2 bulan. Nah, ini mau Nah, di bulan apa? Oke, jadi temponya berarti belum dapat ya. Nah, di bulan apa? Nanti ditambahkan. Oke, dapat. Terus lagi, ada lagi. apa ya? Dari unsur measurable-nya belum ada. Contohnya apa? Measurable tapi dapat diukur tadi. Ini karyawan bagian apa? Oh iya. Bagian apa akan berdampaknya itu apa? Oke. Misal, contohnya gimana? Contohnya misal, ini karyawan bagian apa? Tukang jahit. Nah, berarti produksi ya. Ya. Nah, berarti karyawan produksi. Oke. Spesifiknya ke tukang jahit. Tujuannya apa? Jadi kan tadi harus ada apa namanya? Harus ada ya berorientasi pada tujuannya. Ya, berorientasi pada Ya. tujuan atau result oriented. Nah, kenapa dengan harus merekrut 2 tukang jahit? Supaya apa? Supaya bisa memproduksi sesuai target Ya, meningkatkan kapasitas produksi. produksi. Oke. Misal kayak gitu. Jadi ada ininya ya, ada tujuannya. Jadi nggak cuma pengen nambah karyawan tok,
ke arah bagian apa, terus biar apa. Nah, itu kan harus semuanya kan harus dimasukkan jadi biar kita jelas. Oke. Itu yang nomor 1. Oke. Ya. Terus lanjut ya, boleh ya. Nomor 2, omset penjualan saat ini ya, kondisi saat ini adalah 2 juta per bulan. Ya, karena kekurangan tenaga SDM dan produksi tadi ya, berarti yang sesuai target yang satunya ya, saling terkait berarti ini ya. Iya. Ya, terkait tenaga SDM. Ya, oke. Berarti SDM produksi. Omsetnya 2 juta sebulan. Kemudian targetnya adalah dalam 2 bulan ini ya. Kita ngomongkan tembonya adalah 2 bulan aja ya, Bu, ya di bulan Agustus ya, misalnya. Iya, Semuanya di Mas. Agustus tercapai kecuali beda-beda ini. Ini di bulan Juli. Ini di Agustus gitu ya. Kalau nggak ditulis kita asumsikan misal di bulan Agustus Ini gitu misal. Omsetnya jadi 8 juta per bulan. Nah, kira-kira dari bulan omset itu, smartnya Mas, apa yang kurang? per 2 bulan itu. Satu bulannya 4 juta gitu. Per bulannya naik? Per Oh, bulannya 4, per 2 bulannya ya. 8 juta. Oke, nah, berarti kan kurang spesifik ini, Bu. Ya, Nah, 8 juta ini naik per bulan atau dalam 2 bulan. Oke, berarti mengukurnya juga pengukurannya juga nanti belum jelas dijelaskan ditambahi gitu. Yang lain juga oke. sama ya. Kemudian dari omset seperti itu sudah jelas ya. Jadi omset naik. Nah, secara achievable atau attainable ini Mm-mm. masuk akal nggak, Bu? Bisa dicapai nggak menurut dari Sakraf ini? Bisa, Mas, karena ada event pameran, Mas. Oke. Biasanya kalau pameran dampaknya ya sebelumnya bisa menaikkan berapa kali, Bu, dari penjualan? Biasanya bisa 2 kali lipat, Mas. Oh ya, oke. Berarti dengan pertimbangan ya, pertimbangan apa namanya pengalaman sebelumnya, ya, mengikuti apa namanya pameran ya, dan menambah ini ya. Kalau menambah tenaga SDM produksi terbatas itu berarti masalahnya ini, Bu, belum memenuhi kapasitas produksinya belum tercapai kalau ini. Kalau di event-event pameran, Hmm. biasanya saya punya karyawan yang tidak tetap, Mas, yang magang gitu, Mas. Oh ya, oke. Ya. Nah, nanti kalau kalau masalahnya yang ini kekurangan tenaga SDM, itu nanti kaitannya Ya, sama peningkatan kapasitas ya. Tapi ya, kalau larinya nanti omsetnya naik itu dengan pameran, berarti nanti bisa ditulis aja sekalian di situ. Mengikuti omsetnya naik 2 kali lipat dengan mengikuti pameran. Itu juga boleh. Jadi lebih spesifik lagi. Cara mencapai ya. bisa menaikkan 2 kali lipatnya itu dengan apa? Ya. Ya, Nah, bisa oke. meningkatkan kapasitas ya dan dengan mengikuti berpartisipasi pameran ya. Oke. Yang ketiga, masalahnya adalah studio sempit dan kurang estetik ya. Kemudian targetnya mendesain studio menarik mungkin agar aktivitas ini ya, aktivitas produksi bisa dijadikan konten-konten menarik. Oke. Smartnya kurangnya apa kira-kira, Bu? Atau yang lain Bapak Ibu sekarang belajar, kita sama-sama belajar ini. Kurang nyeni, Mas. Kurang nyeni. Tempatnya yang kurang Iya. nyeni. Kalau dari aspek smartnya, kira-kira apa yang Apa ya? Kurang terukur mungkin. nah, betul kurang terukur ya. Studio sempit mau diluaskan seberapa luas? Misal 1 hektar kah? Atau 100? Misal sekarang 10 meter gitu ya. Kemudian mau dijadikan 20 meter. Nah, itu harus spesifik tadi ya. Kembali lagi ke spesifik. Ya, kalau secara Ya, sempit berarti kan luasan area ya. ya. Oh ya. Atau kalau tidak luasan area kan cara tata letak Iya, penempatan ini ya, penempatan eh, peralatan gitu ya, ya ada di situ gitu ya. iya, betul. Nah, ini kan belum terlihat ini cara mendesain semenarik mungkin ya studio biar estetiknya
menariknya itu seperti apa menariknya untuk konten menarik yang seperti apa? Iya. Apakah Menariknya warnanya warna-warni atau cerah atau seperti apa? lebih cerah, mungkin lebih elegan misalnya. Lebih apa ya? Lebih Instagramable gitu, Mas. Nah, oke. Nah, itu namanya smart, Bu. Jadi jelas. Kalau kita sekarang ngomongkan konten ya, ngomongkan konten menarik. Jadi kuncinya kita bermain konten itu kalau kita mau foto produk, video produk yang bagus, salah satunya adalah tadi sudah disebutkan di unsur cahaya, betul. Jadi dibuat estetik salah satunya adalah lebih cerah, gitu ya. Ya, kalau Ya. Bapak Ibu bayangkan live TikTok gitu ya, atau live Instagram, ya, ruangannya gelap gitu ya. Kira-kira ada yang menonton nggak kira-kira? Nah, gitu kan. Ya, kalau dilihat yang live TikTok pasti dia pakai ring light gitu ya, atau pakai cahaya lampu tambahan gitu ya. Nah, jadi ngomongkan tentang estetiknya salah satunya dari tadi ya dari kecerahan dan seterusnya. Kemudian yang Instagramable. Nah, itu juga bisa ditulis, bisa ditambahkan. Ketika dilihat di Instagram itu apa namanya menarik gitu ya. Menarik bagi orang yang melihat itu menarik gitu ya. Karena apa? Jelas, kemudian tidak gelap tadi ya dan seterusnya. Kan itu belajar tentang konten. Ya, itu aja ya Bu Fitria ya. Nanti kalau terlalu detail malah nggak jadi eksekusi nanti malah bingung ya. Oke. Ya, Oke. oke. Terima kasih. Oke, kalau ada yang kurang, monggo silahkan saya juga kita sama-sama belajar. Dari coba baca tulisan dari Kati Diang Sepatu. Oke, Kati Diang Sepatu ini. Oke, dari Kati Diang ya, Bu Rizwita Warni. Nama pendampingnya Pak Roni, wah, Mas Roni malah jadi pendamping. Maaf masalah. Tidak apa-apa. Mas Roni tapi nggak ditulis malah harusnya ada fasilitator gitu ya, atau boleh Iya, ditulis saya eh, dan Mas Roni gitu. iya. Kan ikuti terus Mas Roni. Jadi sebenarnya juga pendamping juga ya, pendamping 2. Saya pendamping 1. Gitu. Oke. Targetnya meningkatkan kondisi saat ini dulu ya. Kondisinya murahnya harga kompetitor dan naiknya harga bahan baku serta sulitnya mendapat aksesoris yang bervariasi. Wah, masalahnya kompleks sekali nih. Jadi dipecah jadi banyak ini. Ini lebih dari satu Curhat-curhat. masalah ini sebenarnya. Jadi, jadi ada 3 masalah jadi satu kondisi ya. Jadi kalau smart itu enaknya kita membreakdownnya itu per masalah Bapak Ibu. Nanti saya kasih contoh, tapi saya tuh pengen ngasihkan contoh, tapi takutnya terus diikuti ditiru gitu loh. Jadi Bapak Ibu nanti kreativitasnya hilang. Makanya saya nggak ngasih contoh yang punya saya yang detail ada perbagian itu ada. Ya, biar Bapak Ibu berkreasi dulu. Ya. Nanti kalau sudah selesai pendampingan di akhir baru saya mungkin nampilkan. Oke. Murahnya harga kompetitor berarti apa namanya sudah survei harga gitu ya. Kemudian targetnya meningkatkan penjualan dan mendatangi instansi pemerintah guna untuk bekerjasama dalam pengadaan sepatu kerja. Oke, eh, berarti kan solusinya adalah mencari segmentasi dan target positioning yang lebih baik gitu kan ininya. Murahnya kompetitor gitu ya, harganya murah yang tadi kita bahas itu ya. Karena kompetitor bermain di harga yang murah. Ya. Bapak Ibu targetnya kemudian solusinya mencari segmen yang lain tidak bermain yang di harga ini tapi mencari ke instansi pemerintah ini ya, ke pengadaan pemerintah. Nah, ini bisa boleh. Cuman kurang smart sedikit gitu ya, ada yang kurang smart gitu ya. Oke, monggo silakan dari Bapak Ibu dulu. Bisa di rumah ya tugasnya. Oke. Oke, nggak apa-apa mau diperbaiki boleh Bapak Ibu. Jadi ya kita sama-sama belajar. Saya juga kalau Bapak Ibu nanti ada yang tidak pas dibenarkan juga boleh. Ya, karena kita juga sama-sama belajar.
Apa kurang sempatnya ini Bu Resvita Warni? Boleh, monggo. Masih on nggak ini? Ada nggak ini? Ya, Mas, kurang Iya. smart bagaimana maksudnya? Nah, yang poin 1 ini apa kurang sempatnya, Bu? Sudah tahu belum kira-kira? Kan harus membuatnya kan sesuai prinsip Belum, SMART Goal ini ya. ya. Nah, kira-kira dari materi atau contoh yang sebelumnya tadi sudah ada gambaran belum? Belum terbayang? Belum Nah, connect ya terlalu oke. apa. Ya oke, nggak apa-apa, Bu. Ini tambah malam memang agak memorinya mulai terbatas lagi nih, mulai berkurang. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang pertama tadi prinsipnya kan yang paling gampang S-nya itu kan spesifik, Bu. Kan meningkatkan penjualan mendatangi dengan cara mendatangi instansi pemerintah. Artinya apa? Ya, Artinya berarti kan Ibu kan melakukan penawaran, ya. Betul kan? ya, Kan ya. mendatangi kan nggak cuma datang tok, Bu, tapi melakukan Iya. penawaran, membuat Ah. Nah, itu ke berapa instansi yang mau didatangi dalam 2 bulan? Berapa targetnya? Ya, kan berapa targetnya? Kan kita ngomongkan target ini. Kira-kira mampu berapa Iya. target? Nah, berapa targetnya berapa? Sampai kan harus spesifik, Bu. Harus semakin spesifik, semakin lebih enak untuk dijalankan. Berapa? Yang bisa didatangi, dikasih penawaran dalam 2 bulan Dalam itu per berapa? tahun apa? Dalam per bulan 2 bulan ya, Mas. Harusnya sih Dalam 2 bulan, kalau dalam 2 sebulan bulan paling ke nggak depan. 2 atau 3 lah ya. Ya, berarti dalam 2 bulan Nah, ada dalam ada sekitar 3 instansi lah, nah, 3 atau bulan 2. instansi per bulan. Iya, 3 buah instansi per bulan. Oke. Nah, oke, berarti kan ada spesifiknya. Ada berarti Ibu mau mendatangi dan melakukan penawaran ya. Penawaran ke 3 instansi Iya, per bulannya. Oke, contohnya kan jadi harus spesifik. nggak mesti, kadang ada yang nggak gol ya, Mas ya. Ya, ya nggak apa-apa, Bu. Kan kita ini namanya kan target. Kita merencanakan. Jadi kita itu membuat rencana. Ya, hasilnya apapun ke depan ya, Bapak Ibu ya. Hasil itu kan yang sudah tangan di atas ya, Bu ya, yang menentukan kan di atas gitu. Jadi kita kan sebagai pengusaha ini kan yang harus dilakukan adalah mengupayakan semaksimal mungkin dan berdoa sebaik mungkin gitu ya. Kalau hasil itu kita sudah tidak bisa mengatur, memutuskan gitu ya. Karena itu sudah putus ya. Suara saya masih jelas nggak ya? Udah jelas Pak, tadi Sudah. terputus. Oh iya. Oke, ini nggak tahu nih kok agak malam ini agak susah sinyalnya. Oke. Jadi kalau hasil itu nggak masalah, Bu. Saya tidak akan menilai hasil, Bu. Tapi hasil akan dipengaruhi oleh apa? Oleh upaya kita, oleh rencana kita, oleh doa kita ya. Ikhtiar dan doa dan ikhtiar kan intinya. Kemudian yang terakhir kan tawakal gitu ya. Ya udah sudah direncanakan, sudah dilakukan sebaik mungkin. Yang terakhir caranya ya tawakal, kita sudah berserah aja. Hasilnya apapun yang terbaik itu kan kita berdoanya. Nah, nggak masalah. Oke, kita merencanakan ada 3 instansi yang didatangi, misal dinas A, dinas B, dinas C, gitu ya. Didatangi atau dikirimi lewat email atau ditelepon, kan caranya sekarang. Didatangi baik. Ya, oke. Kalau yang masih Kayak satu area memang didatangi ya, Bu ya. Tapi kalau nanti mau menjangkau yang lebih ya, luas ya. lagi kan sekarang bisa dengan telepon, dengan email dan seterusnya. Tapi memang yang paling efektif itu memang ketemu langsung. Oke, nah ini nanti melihat harus achievable. Kira-kira bisa tercapai enggak itu mendatangi 3 instansi itu. Berarti setiap minggu kan mendatangi. Kira-kira sanggup nggak, Bu, dari sisi waktu, dari sisi biaya kan butuh transport ya, butuh modal apa namanya ya kendaraan, butuh nyetak penawaran, menyiapkan penawaran. Itu kira-kira sumber daya Ibu bisa menyiapkan atau bisa sanggup nggak itu ketiga instansi? Kalau ke instansi kita yang turun langsung dengan membawa sampel produk, Hmm. terus
Ya, kalau untuk waktu kita paling kan dari di kabupaten ini 30 menit ke pusat kota di pusat pemerintahan. Jadi untuk pencapaian waktu itu cukup lah ya. Bisa ya Bu ya, dengan mempertimbangkan kondisi semuanya tadi yang kita bahas itu bisa ya Bu ya. Oke. Oke, contohnya itu 3 instansi targetnya yang didatangi. Kemudian ya, nanti kemudian dibuat lagi Bu, benernya dibuat di Tapi ya bawahnya atau dilanjutkan lagi boleh. Dari 3 instansi itu berapa yang deal gitu ya? baru 2 Mas. Enggak, ini yang 2 bulan ke depan kita ngomongkan ya target misal. Kan yang 2 deal ini dulu penawarannya Iya belum. berapa instansi, berapa lembaga Bu? Terus akhirnya deal 2 lembaga itu kemarin Oh, apa dari penawaran 2 itu kemudian semuanya dua-duanya langsung deal? belum. Kalau yang di sekolahan udah sering kita ajak ini eh, kan terus nggak ada respon, nggak ada reaksi, udah kita diam aja. Setelah itu masuk ke pemerintahan untuk pembuatan sepatu paskib. Nah, di sana kita ada respon positif dari Pemda setempat, makanya kita pihak sekolah yang datangi kita langsung untuk pembuatan sepatu pihak sekolah. Untuk mahasiswa untuk siswanya. Pertanyaan berikutnya Bu. Sekarang target kita ini sepatu apa lagi Mas? Salpo PP sama Damkar itu target kita sekarang. Oke. Nah ini sebenarnya udah jalan, tinggal menuliskannya yang masih belum belum sesuai tadi ya. Mau meningkatnya berapa meningkat Bu? Misal sekarang, misal kondisi saat ini adalah penjualannya sekarang berapa Bu yang rata-rata sekarang berapa penjualannya? Kalau penjualan di luar instansi itu ya Mas. Pendapatan di luar yang instansi yang 2 ya. Kalau untuk umum. Ya, berapa penjualan, berapa pieces, berapa pasang Bu yang sudah per bulan? Rata-rata penjualan. Paling omset kita kalau untuk bulan Mei kemarin agak menurun ya. Biasanya ada di atas. Ini bukan omset Bu. Kalau omset nanti berarti Gimana, tulisannya omset, tapi ini kan Ibu menulisannya kan meningkatkan penjualan. Berarti penjualan kan mau dalam omset apa dalam jumlah Bu, jumlah barang. Jadi belum spesifik ini. Meningkatkan penjualan ini mau ditulis ditambahkan nanti ya sila ditambahkan Bu. Dalam bentuk angka, misal 100 sekarang terjual 100 pasang sepatu. Kemudian 2 bulan lagi bisa sama atau naik ya, misal 120 pasang sepatu. Itu berarti dari meningkatkan penjualan dilihat dari jumlahnya atau dari omsetnya. Ya sebenarnya sama sebenarnya. Ya, sebenarnya sama, tinggal ditulis Ibu yang mau yang mana ditulis. Misal dari omset berapa gitu ya yang naik ya. Dari sekarang tadi berapa Bu sekarang Bu? Mas, omset di luar 2 instansi itu ya atau omset mandiri? Omset semuanya. Berapa bulan? 2 bulan ke belakang? Ya, 2 bulan ke belakang boleh. Omsetnya agak rendah kalau bulan Mei. April Mei kemarin nggak sepi, belum enggak. Paling 10 juta per bulan. Oke, 10 juta sebulan saat ini. Nah, meningkatnya penjualan jadi berapa, Bu? 2 bulan ke depan meningkat jadi berapa? Kalau sekarang yang adalah tunggu yang bulan Mei kemarin ya sedikit ya dikurang-kurang 10. Ya, oke, kalau sekarang udah naik. Ya, naik jadi berapa targetnya? Ya. Sekarang udah 21. Oh ya, berarti 2 kali lipat ya Bu ya?
Iya. Nah, berarti gitu. Meningkatkan penjualan 2 kali lipat. Nah, itu. Jadi ada spesifiknya jelas. Berapa prosentase atau berapa kali peningkatannya. Gitu ya. Oke, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, meningkatkan SDM agar standar SNI-nya tercapai. Kemudian targetnya meningkatkan kualitas produk dan membangun kepercayaan konsumen. Meningkatkan SDM agar standar SNI tercapai. Nah, ini nanti targetnya ya berarti SNI Nggak tercapai nyampe. dulu aja, Bu. Ibu mau yang nomor 2 ini berarti kan mau memenuhi standar SNI gitu, Bu. Iya. Nah, Biar masyarakat yakin dan percaya kalau memang kualitas kita memang bagus gitu. dari sisi peningkatan SDM. Dari SDM-nya, SDM karyawannya. Iya. Ya, oke. Kemudian yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas, oke, ya. Nanti kalau meningkatkan kualitas produk dari sisi produksi ya. Kalau dari sisi SDM itu targetnya apa? Targetnya terkait SDM ya. Ini karena kondisinya kan kondisi SDM. Targetnya berarti SDM-nya mereka paham, ya. Paham terkait dengan apa namanya mutu ya, terkait mutu kualitas gitu ya. Nah, ini tulisnya meningkatkan kualitas produk. Ya dari sisi SDM-nya gini nggak apa-apa, Bu. Daripada saya nanti malah membuat bingung ya. Oke. Karena kalau SNI itu kan kaitannya dengan mutu ya, dengan kualitas ya. Meningkatkan kualitas sesuai dengan SNI gitu ya. Ini sebenarnya nggak cukup 2 bulan ini kalau SNI ini, karena saya dulu 1,5 tahun ini. Iya. Agak lama ini, Bu, karena nanti dokumen yang disiapkan banyak, Bu. Kalau pernah. Ada tes, ada kayak halal, kalau produk kuliner kan ada sertifikat Ya. halal. Ya. Mas, kalau kayak ini ada nggak sertifikat SNI-nya? Kalau untuk sepatu PDL, sepatu tentara itu ada, sepatu harian itu ada. Ada. Gimana? Tapi kalau nanti bisa dicek di balai sepatu di Surabaya atau Sidoarjo itu ada. Di BPIP itu ya, Mas? Ya, betul. Nah, kalau saya kan sekarang bisa ya. Bisa nanti ditanyakan. Oh, bisa ya. Cuman ini kan dalam 2 bulan kira-kira bisa langsung ada peningkatan kualitas belum, Bu? Ya, nanti yang poin 2 nanti ini lagi, Bu ya. Maksudnya dikira-kira melihat resource-nya Ibu kira-kira bisa nggak tercapai. Misal paling tidak tahu dulu misal standar apa yang harus dipenuhi, SNI apa gitu ya. SNI-nya apa, standarnya apa. Nah, itu 2 bulan ke depan seperti itu dulu mungkin. Kalau langsung kualitasnya meningkat, kalau menurut saya ya secara achievable ya, langsung meningkatkan kualitas produk dalam 2 bulan itu kan itu nanti karena harus merubah kan, Bu. Misal SNI-nya menentukan harus seperti ini. Nah, kan harus merubah banyak hal itu. Di SOP-nya harus membuat ya bahan bakunya bisa jadi berubah bahan bakunya karena tidak sesuai ketentuan SNI. Itu dalam 2 bulan sepertinya kurang waktunya, Bu, kalau dalam 2 bulan. Tapi kalau targetnya adalah mengetahui persyaratan ya, jadi paling tidak tahu SNI-nya dan persyaratannya apa, ya, itu bisa di 2 bulan. Nah, jadi ya nanti dipertimbangkan lagi dengan resource yang ada. Yang ketiga kurangnya pemahaman di bidang penjualan di online shop. Terus caranya adalah mempelajari, memperdalam ilmu. Nah, ini juga dalam 2 bulan Ibu bisa belajar sendiri atau karyawan ini, Bu, yang mau suruh belajar, Ibu?
Mau belajar sendiri sih Mas, karyawan belum mampu merekrut karyawan untuk marketing online-nya. Spesifiknya apa, Bu? Online shop-nya itu apa? Lewat Kayak apa? di Shopee gitu. Nah, sekarang sudah ada belum? Apanya online Shopee. Shopee-nya Ya. ya, cuman kurang paham untuk mengelolanya itu Mas. Kalau kayak TikTok terlalu banyak detail-detail produk yang dimasukin. Ya. Nah, terus ya kayaknya yang dengan kata nenek tadi dengan faktor usia kita yang udah mulai ya jadi mulai lemot gitu Mas dengan Nah, makanya kalau saya kok targetnya kok agak berat ya, Bu, ya, khususnya untuk yang umurnya 40, 50 tahun ke atas harus belajar marketing online itu. Kenapa tidak? kemarin itu kita kan ikut binaan Bank Indonesia. Jadi kita udah di sekolah udah 3 hari itu Oh iya. pelatihannya Shopee, Oh iya. TikTok dan tapi ya memang dasar kita dengan faktor U tadi jadi sedikit-sedikit ada masuk kayak bikin keranjang kuning udah oke. Atau tapi ya tetap aja mungkin karena belum ada yang ngelirik mungkin ya toko kita di online. Ya nanti itu makanya kurang dispesifikan aja, Bu. kurang bergairah. Nah, ya oke, nggak apa-apa. Kalau di Facebook ini pengen Ibu kerjakan sendiri ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ngikuti aja. Dispesifikan aja, Bu, online shop-nya apa. Jadi kan kita ngomongkan online marketingnya, marketing online itu kan luas banget ini. Apa yang mau digarap, apa yang mau didalami, dispesifikan. Apakah di Shopee, apakah di Instagram, ya. Kan cuman Ibu sendiri kan kerjakan sendiri kan, kalau semuanya dipelajari dengan di waktu yang bersamaan dalam 2 bulan kan bisa pusing juga nanti, malah nggak bisa jualan ini akhirnya, fokus belajar itu nggak belajar, malah jualannya lupa nanti. TikTok ya. Kalau sekarang kan lebih rame di TikTok ya Mas. Oke, bisa jadi kalau untuk fashion ya. Nah itu dispesifikan, Bu, dimasukkan aja di TikTok. Nggak apa-apa ya dispesifikan aja. Ya lebih bagus, Bu, malam. Jadi harus smart itu kan S-nya kan spesifik. Ya, di apa yang mau spesifiknya online shop-nya apa? Di TikTok misalnya tadi ya, TikTok dengan pertimbangan atau apa, karena apa gitu ya. Oke, itu bisa dispesifikan. Oke. Seperti itu ya, Bu. Satu lagi ya, saya ganti ya. Oke, begitu Bu Reswita Warni, kurang lebih nanti saya bahasanya mengikuti aja, bahasanya bahasa Ibu aja enggak apa-apa. Kalau saya rubah bahasanya nanti ya malah bingung. Oke, satu lagi tadi nanti bisa di ini, Bu. Oh, HP panas barusan masuk lagi. Oh, HP-nya panas. Ini orangnya dingin apa panas ini orangnya sekarang? Kepalanya panas apa dingin, Bu? Udah panas. Oh, kepalanya panas. Oh, HP-nya panas, kepalanya juga panas. Oke. Bilka ya, Bilka. Oke, satu lagi Bilka. Coba kita lihat. Caranya seperti ini tadi ya, Bu, cara mengeceknya nih. Oke, Bilka batik. Nah, ini sama ini. Menurunnya penjualan batik tulis premium karena daya beli masyarakat. Targetnya meningkatkan penjualan dengan membuat batik harga yang terjangkau. Nah, ini sudah ada apa namanya indikator pencapaiannya ada dengan cara apa? Dengan diversifikasi produk ya, dengan membuat batik yang terjangkau atau batik cap. Berarti menambah variasi produk ya, Bu ya. Solusinya adalah menambah variasi produk. Oke. Terus targetnya adalah terjadi peningkatan penjualan. Nah, ini sama ini. Pertanyaannya sama. Kira-kira di 2 bulan itu ya, di 2 bulan ketika membuat produk baru
batik cap, ya, yang mau dicapai apa, Bu? Apakah muncul motif baru, satu motif baru gitu aja, kita kan harus spesifik ya, bisa memproduksi atau menghasilkan satu karya motif baru batik cap, atau sudah bisa memproduksi berapa lembar batik cap. Nah, targetnya ya, kita kan target aja, kita merencanakan. Nah, kalau sekarang kan yang premi ini turun rata-rata berapa, misal berapa, terus dengan yang batik cap ini kira-kira akan munculnya seperti apa? Maksudnya apa yang mau dikerjakan itu ya? Bisa menghasilkan berapa banyak gitu ya. Karena itu nanti kan akan mempengaruhi peningkatan penjualannya. Ya, bisa nggak menentukan gitu kira-kira Bu Lena? Mau membuat di 2 bulan itu menghasilkan berapa lembar dulu gitu ya. Misal berapa lembar gitu. Kalau di target saya langsung ke penjualannya Pak Nova. Ini Mas Nova aja deh. Yeah. Ya, jadi 1 bulan itu harus menjual 10 lembar batik cap begitu. Oh, nah Targetnya ya itu. seperti itu. Itu Kalau ditulis itu Bu. Oh, ditulis detailnya ya Pak. Ditulis Mas. 10 spesifiknya, detailnya ditulis. 10 batik cap per bulan. Ya. Baik. Nanti 2 bulan, nanti 20 misal. Nah, itu sama dengan berapa rupiah, kalau mau ditambahin juga boleh. Berarti omsetnya atau penjualannya meningkat berapa. Nah, itu kan bisa. Yang pertama itu, ya, caranya sudah jelas. Waktunya dalam sebulan tadi segitu. Oke, sudah. Terus pertanyaan terkait ini Bu, achievable, attainable. Kira-kira Ibu sudah punya sumber daya belum untuk membuat batik cap ini di 2 bulan ke depan? Alatnya, orangnya, tempatnya itu sudah siap belum? Sementara kan alatnya baru 1 paket dan pengrajinnya juga baru 1 Pak yang membuat batik capnya. Tapi yang untuk yang lainnya sudah ada beberapa gitu tenaga. Dengan tapi 1 itu tadi menghasilkan 10, oh sangat bisa ya Bu, sangat bisa sekali. Sangat bisa, Insya Allah sangat bisa. Berarti karena kan sehari bisa 5 lembar Pak. Jadi, sehari bisa lembar. Secara produksi sebenarnya bisa 5 lembar ya sehari ya. Tapi karena masih awal, jadi hanya targetnya sebulan 10 lembar dulu Bu. Ya betul. Karena untuk pengenalan juga, karena di Lampung masih jarang. Penjualan nggak apa-apa Bu, boleh. Nah itu spesifik itu Bu. Jadi karena ini kan masih produk baru, jadi di 2 bulan pertama belum terlalu banyak targetnya, nggak apa-apa. Nanti kan targetnya kan diupdate lagi Bu, direncanakan lagi nanti di berapa bulan ke depan. Dengan alat sumber daya yang ada memungkinkan, berarti PR-nya tinggal kurang spesifik tadi. Yang kedua, memanfaatkan percakapan batik sisa jahitan untuk dijadikan produk yang harga terjangkau. Limbah perca belum dimanfaatkan. Dijadikan produk dengan harga yang terjangkau. Produknya apa? Contohnya? Nah, sementara kemarin kan sisa-sisa, kan misalnya dari 1 lembar kain itu kan kita buat baju, hem atau kudus. Nah itu kan masih ada perca-percanya. Kemarin sih dicoba untuk dibuat tempat tisu sama tote bag, untuk diaplikasikan ke tote bag gitu. Jadi dengan harga yang begitu. Jadi bisa untuk souvenir atau apa begitu Mas. Nah, tulis Bu. Produknya apa? Jadi apa? Produknya dari sisa ini jadi apa? Kan harus detail, harus spesifik. Oh ya. Nah, jadi karena kan ini juga nanti malah bisa menambah penjualan, menambah, meningkatkan ini kan omset kan, dengan memanfaatkan limbah kan. Nah, dengan produk yang terjangkau. Nah ini juga kata-kata terjangkaunya ini ya karena limbah ya, jadi nggak dihitung ya Bu ya, kainnya ya. Ya, jadi yang pasti untuk upah penjahitnya lah yang kita hitungnya. Jadi kalau itu istilahnya limbah itu kan sudah tidak dihitung ini modalnya ya Mas ya, tapi tetap kecil sedikit gitu. Nah, nanti kalau kejadiannya ini Bu, bisa nggak kejadiannya ternyata banyak yang meminta dibuatkan tote bag misal. Nah, di tempat Ibu limbahnya habis.
Nah, itu Pak yang mesti harus jadi dipikirkan juga itu ya. Nah, berarti kan ya harga terjangkau nanti perlu dipikirkan ya Bu ya. Maksudnya meskipun itu limbah kan juga sebenarnya harus kita hitung juga ya, karena namanya limbah kan bisa jadi terbatas kesediaannya, belum tentu ada terus gitu ya. Nah, ketika demand-nya di situ malah tinggi untuk permintaan produk yang kita anggap limbah, ketika limbahnya nggak ada, mau nggak mau kan motong kain utuh kan, mau nggak mau kan. Nah, itu kan berarti kan bukan limbah lagi gitu. Itu nanti yang dipikirkan itu nanti. Ya, baik Pak. Kemudian yang ketiga, ini nggak menggurui loh, ini Bu, hanya sharing-sharing aja loh. Menambah penghasilan penjahit dengan membuat produk dari penjahit. Penjahit hanya mendapat upah dari pembuatan pakaian. Oh, berarti menambah upah ya dengan membuat produk turunan gitu ya. Oke. Ya. Jadi income-nya bukan untuk di kami saja dengan penjualan, tapi kita juga bisa menambah income-nya si penjahit begitu. Oke. Bisa Bu. Oke. Jadi yang poin 1, poin 2 yang perlu dievaluasi ya Mas ya tadi yang perlu dilengkapi aja Bu, dispesifikan. Oh iya. Dispesifikan. Nah, besok kan enaknya apa kalau spesifik? Itu ketika bulan depan atau 2 bulan lagi dicek ya, minimal 2 bulan depan. Misal Ibu nanti yang Bapak Ibu di sini lolos ya, di tahap selanjutnya dicek. Dulu targetnya apa? Nah, sekarang realisasinya apa? Nah, itu enak. Oh, dulu targetnya bikin 10. Nah, sekarang terwujudnya tercapainya berapa? Tercapainya 20. Oh, berarti berarti memenuhi, berarti oke gitu kan. Nah, jadi kalau nggak smart, nggak apa namanya, cara mengukurnya nggak ada, nanti bingung. Ini usahanya berkembang nggak, tumbuh nggak gitu ya. Prospek nggak nanti ke depan akan seperti apa? Nanti bisa diukurnya dari situ. Oke, begitu nggih Bu Lena sih. Oke, Mas Nopal, terima kasih banyak evaluasinya. Ya. Oke, saya sama-sama Bu. Bapak Ibu yang ini kan dari sebagian besar kan memang 2 bulan ke depan adalah meningkatkan ini ya penjualan ya, sales ya, meningkatkan penjualan produknya. Ya, terus ada yang diversifikasi produk. Kemudian ada yang 2 bulan ke depan adalah menambah SDM gitu ya. Ya, semuanya saya kembalikan ke Bapak Ibu itu ya, karena Bapak Ibu yang lebih paham kondisi usahanya masing-masing gitu ya. Kondisinya lebih paham. Saya kan istilahnya orang luar gitu, hanya kita ngobrol aja. Oh, Ibu apa yang mau dilakukan? Itu kan semuanya kan tergantung dengan ya tadi goals-nya, targetnya masing-masing, kondisinya masing-masing, dengan pertimbangan resource-nya masing-masing gitu ya. Jadi tidak bisa kita samaratakan ya. Artinya target di usaha satu belum tentu nanti juga akan sama di target yang lain. Itu nanti dikembalikan ke masing-masing. Tetapi yang jelas kita semuanya inginkan usahanya di 2 bulan ke depan kan ada sesuatu yang dicapai gitu ya. Ada sesuatu yang diupayakan. Sebenarnya tidak hanya 2 bulan ke depan ya Mas Roni ya. Tapi mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Tapi ini karena programnya terbatas waktu, jadi pengen melihat apa namanya dalam 2 bulan ke depan. Nah, bisa juga ya kalau dari saya, dari yang 3 ini tadi sudah oke. Jadi meningkatkan penjualan, sales, omset, kemudian meningkatkan apa menambah SDM, kemudian membuat diversifikasi produk baru. 3 hal ini sudah oke. Meskipun saya belum membaca yang lain ya. Nah, nanti bisa juga di 2 bulan itu ada hal yang lain yang bisa dikerjakan juga gitu ya. Yang di luar 3 hal ini ya. Misal apa? Misal pengurusan perizinan, kemudian perizinan itu bisa perizinan usaha dan perizinan produk ya Bapak Ibu, termasuk tadi misal ada yang belum diurus sertifikasinya, TKDN, halal, SNI atau dan seterusnya. Kemudian di 2 bulan itu tadi ada yang SNI ya, itu minimal mengetahui persyaratan ya. Minimal sudah tahu persyaratannya. Kemudian setelah 2 bulan itu adalah
upaya untuk pemenuhan persyaratannya. Nah, itu juga boleh. Ya. Karena kalau meningkatkan penjualan di 2 bulan itu ya eh, nanti menantang, memang menantang. Jadi, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Agak lebih sedikit nggak apa-apa ya, Mas Roni, sampai maksimal 8:30 ya kita ya. 8:30, 9:30 di Indonesia Barat. Ya, baik Pak. Oke. Karena tadi kita mulainya juga agak lewat. Monggo, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Coba saya penasaran satu lagi lah. Mbak Juan. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan terakhir? Ini sama, nanti sudah sama ini kasusnya. Belajar digital marketing gitu ya. Nah, ini belajar digital marketing apa yang dipelajari? Kan digital marketing kan luas banget tuh, sama. Dan seterusnya. Oke. Ini ada, monggo silakan. Ini juga perlu dispesifikan, belum spesifik. Misal pengen menambah penjualan juga kemudian solusinya adalah targetnya mengadakan program penjualan juga boleh. Jadi tidak membuat produk baru ya. Tadi kan beberapa cara meningkatkan penjualan kan dengan eh, meningkatkan kapasitas produksi bisa. Kemudian apa namanya, membuat produk yang lain diversifikasi bisa. Nah, yang lain adalah Bapak Ibu juga bisa membuat program pemasaran, ya, membuat program diskon, ya, beli 1 gratis 1, beli 1 gratis 5 misal gitu ya. Tapi nanti ya bangkrut ya, beli 1 gratis 5 ya. Ya, kemudian atau membuat program-program pemasaran yang kira-kira itu bisa menarik ya atensi dari potensial buyer kita, potensial customer kita. Ya. Kemudian dibundle gitu ya, bundle produk ini dengan ini dan seterusnya. Nah, itu boleh. Jadi Bapak Ibu membuat semacam program pemasaran, gitu ya. Program pemasaran yang itu berdasarkan bisa jadi berdasarkan dari keinginan harapan dari konsumen atau melihat Bapak Ibu melihat apa namanya tren pasarnya seperti apa, itu bisa. Ya, termasuk ini kan ini belajar digital marketing. Nah, misal belajar, nah terus belajar yang dipelajari apa? Harus jelas. Oh, saya pengen belajar di TikTok untuk bagaimana supaya produknya bisa apa FYP apa atau bisa bisa viral dan sebagainya. Ini spesifik gitu ya di media apa itu harus spesifik. Contohnya seperti itu. Atau yang lain, itu program pemasaran. Bisa melalui program pemasaran. Ya. Mengikuti pameran tadi juga program pemasaran bisa. Jadi 2 bulan ke depan akan mengikuti pameran, gitu ya. Atau 2 bulan ke depan akan tadi menyebar surat penawaran, perkenalan penawaran, gitu ya, ke berbagai instansi, gitu ya. Berapa instansi nanti ditentukan. Itu juga boleh, gitu ya. Nah, tadi sudah beberapa juga sudah ada ya yang menuliskan. Sudah good, sudah bagus. Oke, monggo. Saya sudah ditinggal tidur apa ya ini ya? Terus sudah nggak ada suaranya. Ini masih ada nggak? Aman. Masih ada ya, Pak Bu ya? Masih, Mas. Oh, J. Saya takutnya wah ini jangan-jangan dongeng sendiri, saya nggak ada yang mendengarkan ini. Nenek masih mendengarkan. Oh, oke, siap, siap. Kami setia mendengar. Oh, oke. Ada komentar tanggapan enggak, Bu? Terakhir sebelum kita tutup sesi malam hari ini. Saya ngomongnya banyak sekali nanti takutnya malah apa? Nggak jelas ya, terlalu banyak kan malah ngeblank gitu. Ya, saya cukupkan sini aja. Dari silakan, saya pengen dapat respon dari Bapak Ibu. Ada tanggapan enggak dari catatan saya tadi masukan kemudian usulan gitu ya, usulan mungkin usulan atau catatan tadi bisa diterima sesuai dengan case-nya masing-masing atau seperti apa Bu kira-kira Bapak Ibu? Ibu-ibu ini kan tinggal yang bapak-bapak ini ada nggak ini? Masih 17 nih lumayan.
Bisa diterima, Mas. Bisa deh. Oke, baik, alhamdulillah. Yang lain, saya khawatir sama yang diam-diam aja, Bu. Ya enggak dari respon ini, Pak. Ini ya. Ya, oke ya, masih bisa diterima dan masih perlu perbaikan. Ya enggak apa-apa, namanya usaha kan sebenarnya saya sampaikan ya continuous improvement ya. Jadi kita terus melakukan perbaikan, perbaikan, perbaikan. Kita tahu mana yang harus diperbaiki dan kita melakukan perbaikan. Jangan kita tahu usaha kita itu kurangnya apa, tapi kita diamkan saja. Nah, kita harus melakukan perbaikan, perbaikan. Gitu. Enggak apa-apa, Bu. Namanya UMKM, kalau Bapak Ibu sudah nggak ada perbaikan, berarti sudah bukan UMKM. Sudah last industri ya, sudah usaha menengah, usaha besar. Ya. Itu nggak perlu ada perbaikan, ya sudah stabil gitu ya, sudah tinggi. Tapi kalau namanya UMKM kita ya masih belajar, masih diperbaiki itu ya nggak masalah, kita memang seperti itu. Oke, yang lain sama, nggih, saya anggap sama sih. Kita sudah bisa kita tutup. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kayak udah manut-manut aja ini, udah malam ini. Oke, semangat ya Bapak Ibu ya untuk kalau mau diperbaiki lagi dispesifikan boleh dikirim lagi ke Mas Roni. Ya, nanti kita nilai dari yang apa ya dia nilai ya karena saya harus memberikan penilaian nilai dari yang sudah diperbaiki Bapak Ibu gitu ya. Oke, begitu saya cukupkan ya. Saya izin untuk stop record dulu.